Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak mempelajari Al-Quran sehingga kalian selamat dalam hidup ini? Bagaimana caranya kalian berniaga? Kenapa kalian tidak mempelajari sunnah hadis yang mengajarkan pelaksanaan Al-Quran tersebut supaya kalian selamat di dalam berumah tangga dan lain sebagainya? Am ala qulubin aqfaluha. Kemana saja hati kalian selama ini, kata Allah? Apakah hati kalian terkunci sehingga kalian tidak tertarik untuk mempelajari Al-Quran? Kalau saja kita sudah tertarik untuk mempelajari Al-Quran, maka tentu satu surat Al-Fatihah sudah kita ketahui maknanya. Maka tentu satu surat Yasin sudah kita ketahui maknanya. Maka tentu surat Al-Baqarah, surat Ar-Rahman, surat Tabarak sudah kita fahami maknanya. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun, kata Allah. Apakah engkau meremehkan Al-Quran yang kuturunkan sehingga kau tak tertarik untuk mempelajari Al-Quran? Bahkan banyak orang yang sampai wafat tak mengerti makna Quran surat Al-Fatihah, tak pernah belajar tafsir surat Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah itu dia pakai dalam sholatnya sehari-hari. Maka tak heranlah kalau banyak orang yang sholat dalam keadaan mabuk. Antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata Allah, supaya jangan dicap sholat kita dalam keadaan mabuk, fahamilah arti dari sholat, dari bacaan sholat yang kau ucapkan itu. Banyak sekali orang yang sholat macam orang yang mabuk sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi kalau mau sholat, kita harus dalam keadaan tidak mabuk dulu, harus keadaan sadar dulu untuk mengingat Allah. Sekarang yang identik sama orang mabuk siapa, Bu? Anak kecil. Yang identik sama orang mabuk siapa? Orang gila. Yang identik sama orang mabuk siapa? Orang yang sudah pikun. Itu semua orang yang tidak mempunyai akal syar'i. Akalnya dia sudah tidak bisa mengingat Allah. Sedangkan yang Allah inginkan di dalam sholat kita adalah ingatnya kita kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, banyak ingatan kita, kok kita ingatnya kepada si Anu, kok kita ingatnya kepada si Anu, kok kita ingatnya kepada jahitan yang belum selesai, kok kita ingatnya kepada masakan itu di dapur yang belum dimasak. Kata Allah, jangan ingat kemana-mana ketika kau mengucapkan Allahu Akbar hatta ta'lamu ma taqulun. Maka ingatlah saja kepada aku sebagai Al-Qadir Al-Mutakabbir. Ketika dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dia ingatannya kemana-kemana. Kata Allah, jangan ingat kemana-mana, ingatlah aku sebagai Al-Hamid, bahwasannya aku ini adalah zat yang berhak untuk dipuji. Maka pujilah aku dengan hatimu, jangan ingat kemana-mana. Ar-Rahmanir-Rahim. Si bapak di kantor lagi ngapain ya sekarang? Jangan ingat suami di kantor, kata Allah. Ingatlah kepada Ar-Rahman, kepada Ar-Rahim. Bagaimana rahmat-rahmatnya, bagaimana kasih sayangnya kepada kalian. Maliki yaumiddin. Belum jemput anak nih, pulang sholat zuhur mau segera jemput anak. Jangan ingat itu, kata Allah. Aqimis sholata li dzikri. Ingatlah aku sebagai Al-Malik ketika kau mengucapkan Malik yaumiddin. Banyak orang yang gak ingat, pikirannya ngaco ketika sholatnya, gak bisa khusyuk. Apa sebabnya? Apa sebabnya, Bu? Apa sebabnya? Kok bisa lupa kepada Al-Qadir Al-Mutakabbir?
mengucapkan Allahu Akbar? Kok bisa tidak ingat kepada Al-Hamid padahal lisannya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin? Kok bisa enggak ingat kepada Al-Azim saat dia mengucapkan Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi? Apa yang menyebabkan pikirannya dia tidak ingat kepada apa yang sedang dia ucapkan? Kira-kira apa yang melupakan kita? Kalau saya bilang begini, Bu, ini saya memberi air sama ibu. Saya ingat nggak? Ingat kan? Yang saya sedang berikan ini air. Nggak mungkin saya ngomong begini, Bu, ini saya ngasih air sama ibu. Ini ngaco ini. Orang yang mabuk, dia akan sadar dengan apa yang diucapkannya. Hatta orang yang mabuk, dia tidak akan sadar dengan apa yang diucapkannya. Dan orang yang tidak mabuk, orang yang sadar, dia akan tahu makna apa yang sedang diucapkannya. Nah, sekarang ini kita ini masuk kategori yang mana kalau dalam sholat sering tidak sadar kepada apa yang kita ucapkan? Masuk kategori anak kecil? Masuk kategori orang mabuk? Masuk kategori orang pikun? Apalagi orang gila, bukan kita. Jadi kalau begitu ketika sholat, kumpulkanlah ingatan kita kepada Allah. Siapa yang sedang kita panggil? Rabbighfirli, maka ingatlah kepada Al-Ghafur. Warhamni, ingatlah kepada Ar-Rahman. Warzuqni, ingatlah kepada Ar-Razzaq. Jangan ingat kepada yang lain-lain, kata Allah. Ingat kepadaku yang sedang kau sebut. Tapi susah banget ingatan ini untuk fokus kepada apa yang kita sebut. Apa sebabnya? Sudah ketemu belum? Kenapa? Bu, kalau ibu susah mengingat seseorang, mungkin seseorang itu belum begitu ibu kenal. Betul? Tapi kalau ibu sudah mencintai seseorang, pasti ibu tidak akan bisa lupa kepadanya. Betul? Ibu ingat cinta pada suami. Ibu kemanapun pergi, mau pergi ke Padang, mau pergi ke Medan, mau pergi ke Irian, pasti ibu ingat suami. Karena ibu cinta sama dia. Selalu beliin oleh-oleh, selalu ibu makan, ingat, oh ini kesukaan suami saya. Apa aja yang lihat orang pakai baju mirip suami ibu, langsung ibu ingat sama suaminya. Pokoknya kalau kita cinta, maka kita akan sulit lupa. Makanya kita mudah lupa karena kita belum cinta. Betul? Kenapa kita belum cinta? Karena belum kenal tuh geningan kan? Karena belum kenal. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Ya Muhammad, jika kalian bertanya kepada semua orang, siapakah yang menciptakan langit bumi dan seisinya, pasti mereka menjawab Allah dengan lisannya, tapi tidak dengan pengenalan hatinya. Yang kita butuhkan adalah pengenalan hati kepada Allah. Pengenalan hati itulah yang disebut dengan iman. Maka tadi Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu, kalau seandainya penduduk negeri ini benar dalam keimanannya kepadaku. Allah melihat benar tidaknya keimanan kita di dalam seluruh ibadah. Allah melihat benar tidaknya ketakwaan kita di dalam seluruh rangkaian ibadah adalah pada waktu sholat kita. Itu puncak ibadah. Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah mengatakan, aku melihat ruku, sujud, dan kondisi hati orang yang sedang sholat. Aku perhatikan betul bagaimana syarat sah rukun sholat secara fikih benar atau tidak. Bagaimana kondisi hatinya, apakah terpaut denganku atau dia sedang mabuk. Artinya ketika hatinya terkait dengan Allah, maka imannya benar. Ketika jasadnya benar dalam rukun syarat sahnya sholat, berarti takwanya benar kepada Allah. Dan inilah yang akan ditanya nanti di padang mahsyar pertama.